Jadi dia itu berkeseniannya itu sebagai satu keniscayaan di dalam dirinya. Dia melakukan apa adanya. Jadi kayak motif-motif di luar seni itu bukan menjadi tujuan. Misalnya dia tidak ingin menjadi kaya gitu. Tapi dia bekerja dengan keseniannya, dengan passion, dengan intensitas yang total, akibatnya kaya. Akibatnya terkenal. Jadi keterkenalan itu bukan tujuan dia berkesenian. Di dalam kemiskinannya itu, dia gigih berjuang melalui jalan kesenian. Tulung sawangen sawangan aku sing nandang rindu. Oh tulung mulio senajan sedilo aku wis lilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Aryani dari Banjarnegara mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ayo sedulur tetap semangat, senajan mudik ditunda kanggo nyegah COVID-19. Pantang pulang saurunge corona ilang. Tetap jaga protokol kesehatan, gunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji lumawan sedilo jale sebulan ra ono lali apa pancen lali yen eling enggal bali menyang kutha numpak kereta kencana manungsa panggonanipun luput kalawan dosa kanca lan sedulur. Lebaran ora sah mudik, orang mudik tetap asik. Ati Ramadan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Neng stasiun Kalapan, Kutha Solo sing dadi kenangan. Sebenarnya saya nggak terlalu banget bergaul sama dia, kenal jauh ya sebenarnya. Saya lebih kenal dekat itu sama Mami. Jauh sebelum Didi Kempot terkenal gitu. Iya. Disitulah saya kenal, sering ketemu Didi Kempot, hai aja. Jadi ketika dia ngehit yang pertama tahun 90-an, lagu Stasiun Balapan itu, nah saya mulai kenal itu. Sering ketemu, sering bercanda, terus dia lebih intensif berinteraksi di dalam keseniannya dengan Jaduk, pemusik adik saya kan. Nah belakangan semakin sering Jaduk sama Didi bikin kolaborasi waktu Jazz Gunung. Itu satu hal yang menarik kan. Jadi campur sari dibawa ke jazz, lalu yang mengaransemen beberapa lagunya Mas Didi, diaransemen Jaduk secara jazz gitu, dan itu tampilan yang keren tahun lalu. Tahun 2019. Ya. Terus kemudian didesain ulang mau ditampilkan lagi di Ngayuk Jazz itu. Nah di situ semakin dekat lah, karena dia sering datang ke Padepokan, di sanggarnya Jaduk kan, di sanggar Quaetica, di situ studio Quaetica untuk rekaman. Jadi dia itu berkeseniannya itu
sebagai satu keniscayaan di dalam dirinya, dia melakukan apa adanya. Jadi kayak motif-motif di luar seni itu bukan menjadi tujuan. Misalnya dia tidak ingin menjadi kaya gitu, tapi dia bekerja dengan keseniannya, dengan passion, dengan intensitas yang total, akibatnya kaya. Akibatnya terkenal. Jadi keterkenalan itu bukan tujuan dia berkesenian. Di dalam kemiskinannya itu, dia gigih berjuang melalui jalan kesenian. Itu yang mungkin membedakan dengan orang-orang yang motifnya ingin terkenal, ingin kaya. Itu sangat fatal kan. Akibatnya orang hanya untuk kaya demi mengejar kekayaan atau demi mengejar popularitasnya, lalu mempraktikkan praktik-praktik yang di luar kesenian. Nah, Didi Kempot bukan itu. Dia seniman. Seniman yang sejati. Makanya pada saat pandemi ketika orang butuh duit begitu banyak, Didi Kempot itu enteng saja mendedikasikan keseniannya ke seluruh keterampilannya. Yang heboh sekali hasilnya bisa 1 malam 7 miliar itu didedikasikan kepada banyak orang. Itu kalau bukan seniman sejati nggak mungkin. Yang menggerakkan yang bukan seniman sejati ya, dia hanya digerakkan oleh keserakahannya. Didi Kempot enggak. Nah itulah seniman sejati. Oh, itu makhluk langka, seperti orang jenius. Jenius itu juga orang langka. Sewu kutha wis tak lewati, sewu ati tak takoni, nanging kabeh padha ra ngerteni, lungamu neng endi, pirang taun anggonku goleki, seprene durung bisa nemoni. Wis tak coba nglalekake jenengmu saka atiku. Selamat Hari Lebaran 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ning stasiun balapan kutha Solo sing dadi kenangan, kowe karo aku nalika ngederke lungamu. Dulur-dulur, untuk tahun ini kita jangan mudik dulu karena kondisi lagi seperti ini. Semoga kita tetap bisa menjalin silaturahmi lewat media sosial dan media yang lain. Tetap semangat, salam Pusaka Indonesia, gaske. Umpama tanganku dadi suwiwi, iki uga aku mesti enggal bali, ning kepiye meneh merga kahananku, wong bagus entenono tekaku. Saudara-saudaraku, teman-temanku semuanya, karena kondisi pandemi yang belum juga berakhir, sebaiknya kita patuhi semua aturan pemerintah demi menjaga kesehatan kita bersama dan melindungi semua keluarga kita dimanapun berada. Taati dan patuhi. Ojo mudik dulu ya, sabar. Kita bisa virtual, kita bisa by online. Gunakan teknologi dengan baik supaya kesehatan kita tetap terjaga. Sehat-sehat semuanya. Dia bisa seperti membaca keinginan masyarakat
Dia seperti mewadahi aspirasi masyarakat, audiens dia, target lagu-lagu dia. Dia bicara hal-hal yang sederhana di dalam hidup ini, tentang kerinduan orang yang sangat personal gitu, yang mungkin dia ngalamin sendiri. Nah, ternyata itu dia menjaring aspirasi audiensnya. Maka keterwakilan emosi audiens itulah yang menyebabkan di lagu-lagunya Didi itu begitu dikenali, begitu diakrabi, dan menjawab kebutuhan mereka. Jadi ngehit itu karena itu. Di dalam kesederhanaan itulah ada pesan-pesan tersembunyi. Nah, itu keterampilan, kejeniusan Mas Didi ada di situ. Jadi tidak ngomong narasi-narasi besar tentang perjuangan, tentang apa yang heboh-heboh kayak politisi kayak jenengan itu. Dia bicara yang sederhana tapi menjawab dan menjaring aspirasi bawah. Awalnya ya karena kepepet. Karena nggak punya pilihan lain di dalam hidupnya. Dia sudah memilih jalan hidupnya sebagai manusia seni. Jalan hidupnya ya harus mencipta. Harus bekerja di dalam berdiri di atas landasan seni itu. Jadi sesuatu yang tidak terelakkan. Seperti kalau ya dokter itu urusannya dengan medik, jalan hidupnya itu dia akan berpikir dengan soal-soal itu saja gitu. Jadi dia tidak mengkhianati takdir dia sebagai manusia seni. Dia mencipta. Dia tidak berpikir bahwa ini bagus atau tidak. Dia mengerjakan sesuatu yang sudah menjadi keniscayaan di dalam hidupnya itu. Bagus atau tidak, ngerejekeni atau tidak, itu adalah perkara yang kesekian, bukan tujuannya. Tapi yang tujuan utamanya adalah menjalani takdirnya sebagai manusia seni. Iya, benar sekali. Benar sekali. Itu saya pikir juga akan menarik kalau teman-teman akademisi itu mulai meneliti ya tentang lagu-lagu itu, tentang lirik-lirik itu, tentang peran lirik itu di dalam masyarakat, keterwakilan masyarakat dan yang termuat dalam lirik-lirik itu kalau dikaji dalam tinjauan akademik, saya kira hal yang menarik. Banyak milenial yang tidak kenal Jawa tiba-tiba menjadi bagian dari itu. Itu juga satu fenomena yang bisa untuk dikaji dan diteliti. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku sendiri juga heran. Saya nggak tahu kenapa itu bisa terjadi. Tapi saya kira itu tantangannya. Enggak, jarang sekali terjadi. Itu memang berkahnya, dan dia meninggal di saat berada di puncak tertinggi nasibnya, nasib baiknya. Itu dia akan menjadi catatan sejarah. Ke depan itu orang tidak bisa itu menghapus peran sejarah Didi Kempot. Di puncak kebaikan hatinya. Mana ada di Indonesia satu malam bisa menghasilkan 7 miliar dan tidak diambil, tapi dibagikan. Itu belum pernah ada di Indonesia seperti itu. Seniman ya. Politisi cuma segera kepengen membagi kepada simpanan-simpanannya aja. Nah, kalau pengusaha sangat mungkin kan, pengusaha itu setiap tarikan nafasnya dalam 1 detik itu menghasilkan cuan berapa, itu bisa terjadi. Tapi kalau seorang seniman dengan keterampilannya yang sangat sederhana itu, dalam 1 malam 7 miliar dan
sumbangkan lasu. Aduh Romo, ibu ngapuranen aku, yen ono salah lan luputku, tak rumangsani aku duweni dosa nganti saiki isih krasa ning dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuku kupat nang Kafe Dangan Manan Surakarta. Kathah anggen kula glepat nyuwun agung samudra pangapura. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Lebaran tahun ini nggak usah pulang dulu karena masih ada pandemi corona. Sing mulih cukup amplopane wae. Maafe cuma cukup video call wae. Sewu kutha wis tak lewati, sewu ati tak takoni, nanging kabeh padha ra ngerteni lungamu ning ngendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahal Ragil, Ketua LSM BPPI Kendal, mengucapkan Selamat Lebaran 1442 Hijrah. Mohon maaf lahir dan batin. Untuk Lebaran kali ini, sekali lagi ikuti himbauan pemerintah untuk tidak melakukan mudik. Mari kita jaga kesehatan kita, kesehatan keluarga kita, itu yang lebih penting. Ada. Pertama soal peran sastra lokal. Dia menggunakan bahasa Jawa. Jadi saya berharap pencapaian Mas Didi itu menjadi inspirasi kawan-kawan kita di seluruh Indonesia ini, bahwa mereka mempunyai entitas yang perlu dijaga, dirawat, dan diperkembangkan. Misalnya pada aspek sastranya, bahasa lokalnya. Jangan merasa rendah diri karena kita berbahasa lokal. Itu juga sesuatu banget yang bisa diperkembangkan sebagai bahan baku utama di dalam penciptaan seni. Jangan malu berteater dengan bahasa lokalmu, dengan bahasa Jawa, Jawa Timuran, bahasa Papua. Itu satu kekayaan, itu bagian dari keindonesiaan kita. Bahasa lokal itu tetap penting. Sastra lisan itu penting. Jangan itu diabaikan dan menyebabkan Anda merasa rendah. Anda bisa tegap dalam posisi yang setara dengan etnik-etnik lain, dengan bangsa lain, karena kita mempunyai identitas yang spesifik, yang lokal itu. Itu satu hal dalam konteks inspirasi keseniannya. Jangan ragu-ragu untuk menjalani takdirmu, apapun takdir itu. Mas Didi ditakdirkan hidup di dalam jalan seni. Ditakdirkan menjadi seniman ternyata. Dan dia menjalani takdir itu dengan kegembiraan dirinya. Dan nyatanya berhasil. Oh, kedisiplinannya itu luar biasa. Komitmennya, kesediaannya berbagi. Dia berani tidak memanjakan ego personalnya di dalam sebuah tim, dalam sebuah kerjasama. Komitmen. Misalnya sehari bisa 4-5 kali untuk manggung. Itu kalau tidak punya landasan komitmen yang kuat, itu bisa meleset dan berbahaya untuk dirinya. Tapi dia bisa memenuhi 5 komitmen dalam satu hari. Itu kan
kalau bukan orang yang teguh pada komitmen. Ora leda-lede. Jelas. Kalau cangkeme leda-lede nggak bakal memenuhi harapan 5 kali pertunjukan itu, Mas. Ya, kurang kontrol, akhirnya kebablasan. Banyak sih, bukan hanya seniman, siapapun kerjanya kebablasan, work alkoholik itu risikonya memang di situ. Akhirnya kurang peka membaca sensitivitas tubuh. Tubuh itu kan tetap bisa memberikan sinyal-sinyalnya. Itu yang tidak bisa dilawan. Sakjane kudu ngaso ya ora ngaso karena rasa overconfident pada kerja itu tadi. Apa ya? Ya kita jadikan Mas Didi itu sumber inspirasi untuk segala kebaikan, untuk segala perilaku kita ke depan yang berlandaskan komitmen, berlandaskan kebaikan. Rama itu sapa wong sing ora kangen, ra kepedho arep turu angel merem. Percaya aku kuatno atimu, wong bagus antenono tekaku. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Drupati dari Pati mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tetap semangat di masa pandemi dan tetap jaga kesehatan. Pakai masker, rajin cuci tangan, hindari kerumunan banyak orang. Marilah bersama jaga kesehatan. Ma bapak, aku ra bisa mulih neng kene iki, atiku sedih. Ma bapak, aku ra bisa teka, aku nindake dawuhe negara. Saya Elias Kami, pimpinan Partai Golongan Karya Kecamatan Nusawungu. Marilah kita mentaati peraturan pemerintah dengan tidak pulang pada Hari Raya Idul Fitri nanti. Kain batik benangi ireng, ora balik, tetep gayeng. Selendang lurik, benangi lawe, sing balik, duwite wae. Selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.